Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kakak Pangki Restu di kelas ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan belajar mengenai IPS kelas 7 SMP ya. Apa kabar sahabat semuanya, dimanapun kalian berada? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis lembaga sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Apa saja sih jenis-jenis lembaga sosial itu? Kita akan sama-sama belajar ya. Jenis-jenis lembaga sosial tersebut terdiri dari lembaga keluarga, lembaga agama, kemudian lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan yang terakhir itu lembaga politik dan hukum. Oke, sebelum kita bahas satu-satu ke materi, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi ya. Oke, baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Mungkin kalian pernah mendengar kata keluarga. Nah, keluarga tersebut itu disebut juga lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Misalnya aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Secara pengertian, keluarga adalah kesatuan masyarakat yang paling terkecil. Kemudian ada beberapa fungsi dari keluarga. Yang pertama fungsi reproduksi, kemudian fungsi sosial, fungsi afeksi atau kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi, perlindungan, dan fungsi pemberian status. Nah, itu ya fungsi dari lembaga keluarga itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ke lembaga agama ya sahabat. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Agama ini sendiri adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Adapun beberapa fungsi lembaga agama yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai sumber pedoman hidup bagi masyarakat, kelompok masyarakat ya, individu dan kelompok, merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Pedoman perasaan keyakinan confident, siapapun yang berbuat baik maka akan mendapat pahala dari Tuhan. Pedoman keberadaan eksistens, keberadaan alam semesta dengan segala isinya, termasuk di dalam manusia, harus bersikap rasa syukur dan ikhlas. Mengungkapkan keindahan estetika, manusia yang suka akan keindahan dapat mengekspresikan rasa estetika dengan membangun rumah ibadah dan hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Kemudian memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama, misal sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu ya, mungkin di negara kita itu adalah negara yang memiliki banyak agama, jadi kita harus saling menghargai ya sahabat. Oke, selanjutnya ada lembaga ekonomi. Mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Nah, lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual beli. Contoh dari lembaga ekonomi adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, kemudian BUMS, Badan Usaha Milik Swasta dan Perusahaan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat beberapa fungsi dari lembaga ekonomi seperti berikut. Lembaga ekonomi memberi pedoman pertukaran barang. Lembaga ekonomi memberi pedoman tentang ketenagakerjaan. Lembaga ekonomi memberi pedoman tentang cara mendapatkan barang atau bahan baku
Dan yang terakhir, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar. Nah, itu lembaga ekonomi. Sekarang selanjutnya kita lanjutkan ya. Pak, kakak kira mengerti ya, semoga mengerti. Yang nomor 4 yaitu lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Jadi, lembaga pendidikan sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat penting. Nah, kita sebagai warga sekolah ataupun masyarakat di Indonesia tentu sangat penting pendidikan ini ya. Adapun beberapa fungsi lembaga pendidikan, yang pertama, pendidikan memberi pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi penumbuhan kebutuhan hidupnya, mengembangkan cara berpikir rasional, kemudian sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal berkaitan dengan kebudayaan masyarakat sekitarnya. Nah, itu ya lembaga pendidikan ya. Oke, untuk yang lembaga yang terakhir ini ada lembaga politik dan hukum. Lembaga politik dan hukum adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Tujuannya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Selain itu ada juga MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Adapun fungsi lembaga politik dapat kita jelaskan sebagai berikut ya. Kemudian fungsinya adalah lembaga politik mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. Lembaga politik berfungsi sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi, kemudian menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, fungsi lembaga hukum diantaranya menegakkan keadilan, mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan dan hukum. Ya, itu ya sahabat semuanya, ada 5 lembaga sosial, mulai dari lembaga keluarga, kemudian lembaga agama, lembaga ekonomi, kemudian lembaga pendidikan, kemudian yang terakhir yaitu lembaga politik dan hukum. Terima kasih sahabat semua yang sudah menonton dan menyaksikan pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semua dijadikan bangsa yang luar biasa, bangsa yang hebat, bangsa yang mampu membangun negaranya. Itu ya sahabat semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini, dan kakak berharap kalian silahkan share. Kemudian kalau ada yang tidak mengerti silahkan komentar di kolom komentar. Kemudian boleh di subscribe juga ya. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan topik bahasan yang berbeda di tiap videonya ya. Terima kasih kakak ucapkan kepada sahabat semuanya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.